أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadis-hadis mengenai hasad, dengki, sombong, ria dan ujub banyak jumlahnya. Dan cukuplah bagi engkau sebuah hadis yang mencakup keempat macam ini. Jadi nanti musannif akan menerangkan satu hadis yang mana satu hadis ini mencakup daripada penyakit hasad, sombong, ria dan ujub. Padahal kata beliau hadis-hadis yang lain itu banyak, baik masalah hasad ataupun masalah sombong atau masalah ria dan ujub. Tetapi hebatnya hadis yang satu ini cuma satu hadis tapi mencakup seluruhnya. Maka diriwayatkan oleh Al-Qadhi Al-Mirwazi dan Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahumullahu ta'ala dengan sanadnya dari Khalid bin Ma'dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berkata mengenai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, a'lamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, haddathani hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaka Mu'adz hatta dhanantu annahu la yaskutu. Thumma sakata. ثم قال وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي يقضي في خلق ما شاء وهو راكب وقد أردفني خلفه رافعا بصره إلى السماء. ثم يقول لي يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق السبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها فتسعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا زكته وكثرته فيقول الموكل بهذه الحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس
yajawazuni ila ghairi. Ini panjangnya hadisnya lah, jadi beliau terangkan satu-satu. Artinya yang paling mengetahui tentang halal dan haram di antara kalian adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah keilmuan yang luar biasa, yang sangat memahami tentang ilmu halal dan haram adalah Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Kemudian ia berkata, wahai Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan itu, Mu'adz menangis sampai aku menyangka bahwa ia tidak akan diam. Jadi sahabat yang lain menanya kepada Mu'adz tentang hadis Rasulullah, agar engkau wahai Mu'adz menceritakan satu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar pertanyaan yang demikian, Sayyiduna Mu'adz itu menangis. Sehingga orang yang bertanya tadi menyangka bahwasanya tangisan Mu'adz ini tidak akan diam. Artinya menangisnya ini kada iincaan dah. Dasar menangis bujuran. Kemudian ia diam dan berkata, lalu setelah berapa lama diamlah Sayyiduna Mu'adz daripada tangisnya. Kemudian ia berkata, betapa rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang ditangiskan oleh Sayyiduna Mu'adz bin Jabal itu kerinduannya kepada Rasulullah. Wa syauqah ila Rasulillah. Alangkah rindunya aku kepada Rasulullah. Karena pertanyaan ini sesudah Rasulullah meninggal dunia. Lalu rindu yang bersengatan di dalam hati Sayyiduna Mu'adz bin Jabal kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di dalam cerita setelah wafatnya Rasulullah, kota Madinah itu bagaikan hampa. Jadi ulun ada salah satu kitab itu judulnya Al-Zalamatil Madinah bi wafatir Rasul. Gelapnya kota Madinah sesudah wafatnya Rasulullah. Karena di waktu itu para sahabat semacam hilang semangat sesudah wafatnya Rasulullah. Di dalam hati mereka yang ada hanya kerinduan, hanya ingin bertemu kepada Rasulullah. Sampai beberapa sahabat itu hijrah daripada Madinah karena tidak sanggup berada di Madinah. Kenapa? Karena hatinya selalu terpaut dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Itu hati para sahabat. Sehingga wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ulama adalah bala yang terbesar kepada umat Rasulullah. Jadi bala yang terbesar kepada umat Rasulullah adalah wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah. Dan tidak ada lagi setelah wafatnya Rasulullah bala yang terbesar. Jadi yang terjadi sesudah Rasulullah kepada kita itu bukan bala yang besar, karena bala yang terbesar sudah kita lewati. Kemudian apa bala yang terbesar sesudah wafatnya Rasulullah? Wafatul ulama, wafatnya para ulama. Maka disinilah duduknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq.
Barang siapa tiada bersedih dengan wafatnya orang yang alim, orang yang berilmu, mereka adalah orang yang munafik. Karena mereka lah pewarisnya Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Di dalam riwayat yang lain, al-ulama umana'ur rusul. Para ulama itu amanah daripada para rasul. Jadi yang paling kuat hubungan seseorang dengan Rasulullah adalah para ulama. Karena mereka ta'alluq dengan Rasulullah adalah dengan ilmu mereka. Jadi kita ini diperintahkan agar memiliki hubungan dengan Rasulullah itu harus ada. Salah satu hubungan yang sangat kuat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Maka dengan ilmu ini ruhaniyahnya akan terhubung dengan ruhaniyah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tadi. Jadi walhasil kita jangan pernah tinggalkan ilmu selama kita tiada uzur syar'i. Jangan pernah tinggalkan majlis-majlis ilmu. Karena pada hakikatnya majlis ilmu adalah majlisnya Rasulullah. Orang yang mendapatkan ilmu pada hakikatnya orang itu mendapatkan syafaat Rasulullah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan suatu kebaikan dunia maupun akhirat, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia di dalam urusan agama. Mudahan ilmu ini menjadi wasilah kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tinggalkan ilmu. Supaya ada hubungan kita lawan Rasulullah itu ada. Supaya rohaniyah kita terkoneksi kepada Sayyiduna Muhammad dengan ilmu tadi. Ini sebabnya kenapa jadi para ulama itu sebagai warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Karena mereka mewarisi daripada warisan Rasulullah yaitu ilmu dan amal. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن يورثوا العلم والعمل. Karena para anbiya itu tidaklah mereka mewariskan dinar dan dirham kepada umatnya. Yang mereka wariskan kepada kita adalah ilmu dan amal. Maka barang siapa mengambil akan warisan Rasulullah, maka ia akan mendapatkan bahagian yang sangat besar dari Allah. Dua perkara ini saja yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah. Mulianya kenapa? Bukan ilmunya, bukan amalnya, tapi ta'alluqnya dengan Rasulullah. Itu yang menjadikan ia mulia. Bukan karena ilmunya, tetapi dengan ilmu itulah lalu ia punya hubungan kepada Rasulullah, lalu Allah muliakan. Jadi jangan menyangka ilmu itu mulia, bukan masalah ilmu, tapi ta'alluq ilmu tadi lawan Rasulullah. Bukan masalah amal itu mulia, bukan, tetapi orang yang beramal itu sangat kuat ta'alluqnya kepada Rasulullah. Yang dimuliakan Allah itu ya Rasulullah juga. Sama orang yang bersalawat itu mulia. Kalau lainnya kenapa jadi mulia? Bukan salawatnya, tapi waktunya bersalawat itu, ruhaniyahnya itu terhubung lawan Rasulullah, itu yang mulia. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah akan menjadikan ia mulia di sisi Allah. Itu aja intinya lah. Sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah akan menjadikan ia mulia.
Dan salah satu perkara yang paling menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu pian himung Rasulullah. Seandainya kita nila dibukakan hijab, dapat melihat wajahnya Rasulullah ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan melihat beliau tersenyum dengan kita. Kehimungan melihat umatnya berbondong-bondong hadir di majelis ilmu. Ya Rasulullah, himung pada Rasulullah. Karena apapun masalah dunia ataupun masalah akhirat, solusinya hanya ilmu agama. Masalah apapun juga, baik urusan dunia kah, urusan akhirat kah, maka jalan keluarnya hanya ilmu agama. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, man arada dunya fa'adahi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'adahi bil ilm, wa man aradahuma fa'adahi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, lazimkan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, lazimkan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, lazimkan ilmu. Kembali kepada hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Sayyidina Mu'adz ini ketika ditanya demikian, beliau menangis, sehingga orang yang bertanya tadi menyangka bahwasanya tangisan Mu'adz bin Jabal ini kada pacangan berhenti. Ternyata berhentilah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, maka beliau mengatakan, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah. Rindunya ini yang menjadikan tangisan Mu'adz bin Jabal. Ya Sayyiduna Bilal bin Rabah itulah waktu beliau mengumandangkan azan sesudah wafatnya Rasulullah, sesampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadar siyuk, kada sanggup menyambut nama Muhammad tadi itu, kada sanggup. Itu Sayyiduna Bilal bin Rabah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah siyuk sidin. Ya Allah, jadi kerinduan kita ini kada ada paparakannya lawan para sahabat itu, kada ada paparakannya. Cintanya kita kepada Rasulullah kada ada paparakannya cintanya para sahabat. Sampai sahabat itu seandainya mereka disuruh memilih baina suhbatal Muhammad, apa? Lau khuyyiratis sahaba bainal jannah wa suhbata Muhammad lakhtaru suhbata Muhammad. Seandainya para sahabat itu disuruh memilih antara surga lawan bakawan lawan Rasulullah, maka mereka sepakat mereka akan memilih berteman dengan Rasulullah daripada masuk ke dalam surganya Allah. Lakhtaru suhbata Muhammad 'anil jannah. Ya Allah, pada sakit nih bakawan Nabi ini berperang lah, ada kegampangan perjuangannya nih bakawan, tapi para sahabat lebih menginginkan suhbata Muhammad 'anil jannah. Itu kecintaan para sahabat. Sampai Sayyiduna Bilal bin Rabah itu waktu hendak meninggal, yang keluar daripada lisannya ujar Bilal bin Rabah, Allah ulun kadingata wa tarabah. Itu kalimat yang keluar daripada lisan Bilal bin Rabah waktu hendak meninggal. Wa tarabah ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Karena waktu itu bininya Bilal bin Rabah sangat prihatin keadaan Bilal. Alangkah sedihnya Bilal bin Rabah, alangkah sakitnya yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Suamiku nih, ujar Bilal bin Rabah, jangan kau katakan demikian, tapi ucapkan wa tarabah.
Alangkah gembiranya hati Bilal bin Rabah. Ghadan alqal ahibbah, besok aku akan berjumpa kekasihku Muhammad dan sahabat. Muhammad dan para sahabatnya. Hendak mati itu kehimungan. Kenapa? Karena perjumpaan kepada Rasulullah hanya dibatasi oleh kematian. Jadi dinding pertemuan itu hanya kematian. Itu para sahabat, dinding pertemuan kepada Rasulullah itu hanya kematian. Ketika ia meninggal dunia, ia akan berjumpa dengan Rasulullah. Ya, yang jar Habib Munzir ketika berjumpa bermimpi lawan Rasulullah, artinya hendak pada bertemu Rasulullah. Ujar Rasulullah di dalam mimpi Habib Munzir, kena aja pas umur 40 tahunnya sidin ikan berjumpa lawan unda. Ia meninggal. Kehimungan lah. Kita hendak mati, kada tahu lagi. Nang kayak apa hartaku, nang kayak apa biniku, kayak apa anakku, kayak apa sawit, nang kayak apa macam-macam aja dipikirkan. Ya Allah, ya Rasulullah. Mudahan ketika sakaratul maut yang ada di dalam hati kita adalah kerinduan kepada Allah dan kerinduan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan bagi orang yang merindukan melainkan perjumpaan. Kada ada jalan kada ada obat bagi orang yang rindu kecuali pertemuan. Betapa rindunya aku kepada Rasulullah dan kepada pertemuan dengannya. Rindunya aku, jar Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz berkata lagi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan bagi makhluknya apa saja yang dikehendakinya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan sedangkan aku duduk di belakangnya. Maksud kendaraan ini onta dah. Jangan kendaraan Nabi apa guru bahari Yamaha kah atau Honda kah? Enggak ada. Onta maksudnya nih kendaraan di sini. Jadi aku duduk di belakang Rasulullah, ujar Mu'adz bin Jabal. Beliau memandang ke langit. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, ku ceritakan kepada engkau sebuah hadis yang jika engkau menghafalnya maka ia akan bermanfaat kepada engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau melupakannya dengan tidak menghafalnya maka terputuslah hujjah engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 orang malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap langit seorang malaikat penunggu pintunya, bawab, penunggu pintu atau penjaga pintu. Jadi setiap langit itu kan 7 lapis langit adalah itu ada bawabun minal malaikah, ada penjaganya daripada bangsa malaikat. Jadi sampai sekarang para sains itu tidak mengetahui lagi mana batasan langit pertama, kedua sampai ketujuh itu ada yang kawannya lagi mencapai. Tidak ada yang bisa mengetahui. Nah, sedangkan Rasulullah itu sudah menembus langit pertama sampai langit yang ketujuh. Bagi NASA kada mampu lagi. Di bintangan langit pertama aja kada banyak yang masih tidak mengetahui di mana batas langit yang pertama. Ada yang mengatakan langit yang pertama ini atmosfer adalah. Tapi wallahu a'lam. Jadi setiap
langit itu ada penjaganya, ada penunggunya. Para malaikat pencatat naik membawa amal hamba sejak pagi sampai sore. Amal itu mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, hingga ketika para malaikat pencatat naik membawanya ke langit dunia. Jadi setiap hamba itu dari amal pagi sampai sore tadi ya, sampai malam. Itulah. Maksud sore tadi itu ya sampai kita malam lah. 24 jam maksudnya. Karena kalimat di dalam wirid itu biasanya sobahan wa masa, pagi sore. Pada maksud pagi sore di sini ya 24 jam. Itu pagi sore ya. Ada yang pagi sore warata. Jadi amal hamba yang sehari semalam adalah itu setiap harinya diangkat oleh malaikat pencatat. Dan amal ini bercahaya seperti cahaya matahari. Karena yang namanya amal itu pasti nur, pasti menjadi cahaya. Dan ini dibawa oleh para malaikat setiap hari naik ke atas langit. Amal tadi nih. Hingga ketika para malaikat pencatat naik membawanya ke langit dunia. Langit dunia ini ya langit yang pertama, yaitu yang dekat dengan bumi. Langit yang pertama nih. Para malaikat itu memujinya dan menganggapnya banyak. Banyak sidin ba'amal, baca Quran, kemudian puasa sunnah, kemudian sedekah, ditambah lagi dengan salat yang wajib, ditambah lagi dengan zikir-zikir dan lain sebagainya. Para malaikat memuji akan amal-amal tersebut karena menganggap ini amalnya luar biasa. Maka berkatalah malaikat yang bertugas di langit dunia, yakni bertugas di langit yang pertama, kepada para malaikat pencatatnya. Ujar malaikat penunggu di langit yang pertama, pukulkanlah amal ini ke wajah pemiliknya. Padahal amal ini luar biasa, gilang gemilang, penuh dengan cahaya. Ketika sampai langit yang pertama, hendak naik nela, maka malaikat penjaga langit yang pertama tadi mengatakan, pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Artinya amal tadi ditolak. Aku adalah malaikat pengurus ghibah. Aku adalah malaikat pengurus ghibah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak membiarkan amal yang menggunjingkan orang lain melewati aku menuju malaikat lain. Allah. Ini baru langit yang pertama. Jadi amal kita yang sehari semalam ternyata bercampur dengan ghibah. Di langit yang pertama saja ditolak oleh malaikat atas perintah Allah. Maka jangan bangga dengan amal yang kita kerjakan. Ternyata amal tadi bercampur dengan ghibah. Makna daripada ghibah itu adalah mencela aib orang lain. Dan seandainya orang itu mendengar celaan tersebut, maka ia akan merasa malu. Dan celaan itu benar adanya. Itu ghibah. Seandainya celaan itu tiada benar, maka itu namanya fitnah. Dan ini lebih besar lagi dosanya daripada ghibah. Jadi celaan yang keluar daripada lisan kita, tapi yang kita cela tidak ada di hadapan kita, itu disebut ghibah. Yang kita hina tidak ada di depan kita, memandir bebelakangan, ghibah. Allah. Ini sebesar apapun amalnya, namun ada ghibah, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah. Maka alangkah ruginya orang yang menghibah.
kerugian besar karena ia tidak bisa menjaga lisannya daripada ghibah. Di dalam satu riwayat disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu di dalam pemeliharaan lisannya. Kalau kita ingin selamat bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat, bahkan seluruh amal kita pun juga selamat, syaratnya jaga lisan kita. Hifdzil lisan, jaga lisan kita. Afdalul amal 'inda kulli hal adalah hifdzul lisan. Sepaling afdal seluruh amal adalah hifdzul lisan 'inda kulli hal, memelihara lisannya di dalam tiap-tiap keadaan, terutama daripada ghibah. Maka hari-hari ini malaikat ini turun naik, hari-hari inilah kada gampang nih, dan terkadang kita menganggap ghibah itu biasa-biasa saja, menganggap ini pandiran biasa, padahal ini bukan perkara biasa. Ini menjadi sebab tertolaknya seluruh amal ibadah kita, karena di dalamnya ada ghibah. Jadi ingat definisi daripada ghibah adalah mencela seseorang dan orang itu tidak ada di hadapannya. Seandainya orang itu mengetahui celaan tersebut, maka ia akan merasa malu, dan celaan itu benar adanya. Artinya kada dusta. Kada yang berdalil nengainan, unda ini menyambat nengkai ini bujuran demi Allah, unda kada dusta. Justru kada dusta itu yang ghibah. Daripada jahilnya orang yang menyambat nangga ini, ia menyangka berita ini benar, ia menyangka berita ini luar biasa yang dibawanya, padahal ini berita ghibah. Kalau berita itu dusta, maka ini namanya fitnah, lebih besar dosanya daripada ghibah. Jadi mun kita ialah mendengar khabar, apalagi orang yang mengkhabarkan itu adalah orang yang munafik, maka jangan ditaguk bulat, jangan ditaguk bulat. Karena kita si pendengar pun juga akan mendapatkan dosa yang sama sebagaimana si pembicara ghibah. Jadi si pendengar itu mendapatkan dosa yang sama dengan si pembicara ghibah. Itu aja tuh dahulu. Jadi jangan menyangka undajar alhamdulillah kan empat bepandir, tapi empat mendengarkan aja kurang lebih aja dosanya sama. Al-mutakallim wal mustami' syarikani fil ithmi wat thawab. Orang yang berpandir lawan orang yang mendengar itu bersyarikat di dalam dosa dan pahala. Jadi yang jangan menganggap yang mendengar ini selamat, untung undajar kada menyambet, unda mendengarkan aja sama aja. Apalagi ketika ia mendengar, hatinya setuju, hatinya gembira dengan apa yang didengarnya, maka ia termasuk daripada pendukung kemaksiatan. Man dalla 'ala syarr kafa'irih, siapa yang menunjukkan atas suatu kejahatan maka sama halnya ia memperbuat kejahatan tersebut. Sama halnya siapa yang mendengar ghibah dan ia setuju dengan apa yang didengarnya, maka ia termasuk daripada orang yang menggibah.
Seharusnya ketika kita mendengar yang demikian, maka usahakan tegur orang yang menceritakan tadi dengan teguran yang baik, agar ia insaf, agar ia sadar bahwasanya yang ia ucapkan ini menjadi penyebab batalnya seluruh amal soleh. Ditegur, jangan dibiarkan. Apalagi yang ditambah-tambahi maginnya, dihabu-habui. Anlah. Jadi hati-hati benar di masalah ghibah nih. Biar isinya itulah terkadang inilah kebanyakannya pun maaf bebinian nih. Majelisnya majelis salawat, tapi di dalam majelis tersebut ternyata ghibah. Sia-sia aja majelis tadi. Rami bepandiran batuntong majelis tadi itu yang dipandirakan aib orang, yang dipandirakan dosa orang. Kita semua punya aib dan semua orang punya lisan. Yang kita bicarakan aib orang, orang pun juga punya lisan, dan kita pun juga punya aib. Artinya kalau kita membicarakan aib orang lain, maka orang pun juga demikian dengan kita. Orang pun juga mudah mencela kita, mudah menghina kita. Jadi seandainya ketika kita mendengar ada orang yang menceritakan aib orang lain kepada kita, maka jangan menyangka orang ini tidak membicarakan kita. Ada. Kalau ini wani itulah menyambat dosa orang lain lawan kita, maka yakinlah pada suatu saat dosa kita yang akan dibicarakannya, aib kita yang akan dibicarakannya. Waktu itu memang ia menceritakan aib orang lain, tapi pada akhirnya aib kita yang disambatnya. Begitu toh? Itu sifat manusia begitu. Zaluman jahula. Mereka sangat zalim, mereka sangat bodoh. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah Allah selamatkan lisan kita, terutama kita yang berkeluargaan, ialah yang dua laki bini nih. Aduh, usah di rumah tadi itulah yang menyambat aib orang. Aduh, usah. Bagi sang suami, karena ia sebagai seorang pemimpin, ketika bininya menceritakan orang lain, tegur istrinya. Sehingga terbiasa nantinya ia menghina orang. Harusnya yang dibiasakan itu memuji orang. Harusnya yang dibiasakan itu menyanjung kebaikan orang. Jangan membiasakan menghina orang. Ya Allah, ya Rasulullah, jangan dibiasakan. Karena bila kita biasa tuh menghina orang, kemana aja berjalan pasti menghina orang. Di mana aja berkumpul pasti mencela orang. Ini perhatian ini kada baik sama sekali. Bisi perhatian tuh kada ada baik lalu. Kenapa jadi seseorang itu suka menghina orang lain, suka menghina saudaranya nih? Karena yang dilihatnya keburukan orang. Yang nampak di mata dan hatinya hanya keburukan orang dan tertutup kebaikan orang lain. Sehingga karena yang nampak itu di hatinya keburukan orang, keluarlah di lisannya aib orang. Kayak itu tak? Lisan ini tidak akan keluar kalimat-kalimat yang buruk kecuali di dalam hatinya memang sudah ada keburukan. Nah, ini yang ujar Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza saluha saluha jasadu kullu wa idza fasuda jasadu kullu ala wahiyal qalam. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka anggota tubuhnya pun juga ikut baik. Apabila daging itu buruk, apalagi binasa, maka anggota tubuhnya pun juga ikut binasa.
Maka perhatikanlah kata Rasul, yang dimaksud dengan daging ini adalah qalbu kita, hati kita. Bila hatinya sudah rigat, yang keluar pada lisannya ghibah, yang keluar pada lisannya fitnah, yang keluar daripada lisannya menghina, mencela orang lain, sumpah serapah kepada orang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Hatinya rigat. Jadi kada usah yang pina paragah bersih, undan aja dimontong aja yang kada baik, pada hati unda baik, bongol ngarannya. Itu kisahnya aja. Mun dimontong baik, mun di hati ini banget pada dimontong. Mun dimontong tuh kada baik, di hati ini banget pada dimontong. Ya ujar ulama tauhid telah innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Innal kalama la fil fuad, yang ngarannya bepandir itu adalah hati. Sebenarnya berbicara itu adalah hati, kata ulama tauhid. Innal kalam la fil fuad. Hati kita sebenarnya yang iya. Nah ini kenapa jadi ghibah itu termasuk daripada dosa hati. Kada dosa muntong tuh kada, tapi termasuk dosa hati, karena memandang perkataan ulama tauhid ini, innal kalam la fil fuad, bahwasanya pembicaraan yang sebenarnya itu adalah hati kita. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuad, dan bahwasanya dijadikan lisan itu atas hati untuk apa? Dalila, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Jadi mun kita tulah benci lawan orang, lalu keluar di montong kita udah benci kan lawan inya. Jadi montong ini hanya dalil saja, sebagai petunjuk saja. Sebenarnya di dalam hatinya sudah ada, karena seseorang tidak akan bisa mengungkapkan kebencian dan kerinduannya kecuali diucapkan oleh lisan. Kita kada pacangan kawa mengetahui orang itu benci lawan kita atau cinta lawan kita kecuali ketika ia ucapkan dengan lisannya. Jadi mun dasar hati ini rigat, yang keluar di montong dasar rigat juga. Yang keluar di montongnya celaan, hinaan, fitnah, ghibah. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan lisan kita. Itu lagi minta aja lagi lawan Allah, mudahan Allah selamatkan lisan kita, dan mudahan Allah bersihkan hati kita. Bila sudah bersih hati, insya Allah lisannya pun juga bersih. Dan insya Allah ia lebih fokus memandang seseorang itu dengan kebaikannya, bukan keburukannya. Jadi belajarlah melihat kebaikan orang lain, bukan memandang keburukan orang lain. Belajar. Ini mun kada dilatih bian kada kawah, dasar dilatih. Lihat kebaikan orang lain. Maka insya Allah mun kita suka melihat kebaikan orang lain, yang keluar daripada lisan kita adalah pujian kepadanya. Tapi kalau kita terbiasa melihat keburukan orang lain, maka yang keluar daripada lisan kita adalah hinaan kepadanya. Itu pasti itu. Hinaan yang keluar. Karena yang kita lihat keburukannya. Namun bini itu melihat keburukan laki, habis ke situ kemari menyambat aib laki ya. Kalau situ kemari menyambat aib laki ya. Padahal ia terdinding dengan kebaikan suaminya, jika dihitung kebaikan lagi jauh lebih besar daripada keburukannya. Ini dilatih itu ya, kalau bahasa agama itu riyadhah, latihan melihat kebaikan orang. Maka mun kita telah melatih melihat kebaikan manusia,
maka terbiasalah hati kita melihat kebaikan Allah. Ini yang disebut dengan ihsanullah ilaik. Kebaikan Allah itu nampak lawan ikam. Latihannya di mana? Kalau kita terbiasa melihat kebaikan orang lain, maka nampak di hati kita kebaikan Allah tidak akan pernah putus lawan kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan ditimpa suatu musibah, tetap nampak kebaikan Allah di hatinya. Latihannya lawan makhluk dahulu. Ini yang ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih dengan manusia, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Artinya siapa yang tidak bisa memandang kebaikan manusia, jangan harap ia pandai memandang kebaikan Allah. Jadi kada usah berkisah kebaikan Allah. Dahulu pun kebaikan manusia aja kita kada mampu melihat. Makanya orang arifin billah itu mereka tidak luput pandangan hati mereka memandang ihsannya Allah. Kada pernah luput. Dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi kepada mereka, dalam keadaan apapun, yang mereka pandang adalah ihsanullah, kebaikan Allah. Ini hebatnya orang yang pinandu lawan Allah. Karena memang hati mereka terbiasa memandang kebaikan manusia. Ya mun kita tulah jahat nila pandangan kita nih buruk ya orang, akhirnya ini membawa kepada buruk sangka kita lawan Allah. Buruk sangka kita lawan Allah akhirnya. Kenapa? Karena buruk sangka lawan hamba. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Ini hadis yang sambungannya ini panjang nih hadisnya. Sampai berapa halaman nih hadisnya? Sampai langit ke-7 tuh, Bang. Ini masih langit yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha wa tahala dunia akhirat. Ulun ingin menginformasikan